Baik anak-anak, tahun ini kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS yang baru. Saya berharap kalian memilih berdasarkan dengan kemampuan, kejujuran, dan juga tanggung jawab yang mereka punya. Jangan hanya karena populer dan juga kalian kenal ya. Selalu Mazaya. Padahal aku juga aktif. Kenapa harus dia lagi sih? Guys, kalian yakin banget nih pilih Mazaya? Aku sih agak ragu ya, soalnya kemarin waktu kami rapat OSIS dia pergi gitu aja. Kalau tingkahnya begitu, gimana mau jadi ketua OSIS coba? Serius ya? Aku kira dia rajin banget loh orangnya. Tapi aku nggak pernah lihat Mazaya bolos rapat sama sekali loh. Justru dia malah yang paling awal datang tahu. Mazaya, katanya kamu sering cabut rapat ya? Oh, enggak, Vi. Kemarin tuh aku izin sakit. Itu pun aku lapor ke bendahara. Coba deh lihat buku absensi, pasti ada catatannya. Iya kok bener, kemarin aku lihat sendiri Mazaya izin rapat. Kamu jangan gampang kemakan yang gosip gitu dong, Vio. Ya ampun, maaf ya Mazaya. Ternyata cuma gosip doang. 3. Jadi, berdasarkan hasil voting terbanyak, ketua OSIS terpilih kita adalah Mazaya. Kenapa sih tetap dia yang menang? Padahal aku udah buat semua orang ragu. Zara, ibu dengar kamu menyebarkan kabar tidak baik tentang Mazaya. Itu sifat dengki, nak. Ingat, pemimpin sejati itu lahir dari kejujuran, bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Mazaya, maafin aku ya, aku iri sama kamu. Aku takut gak dianggap kalau terus-terusan kita dibandingin kayak gitu. Jadi aku ngomong hal yang gak benar tentang kamu. Zara, aku maafin kok. Aku ngerti rasa ini. Tapi kita yang di OSIS, harusnya kita saling membantu, bukan malah iri-irian. Benar. OSIS itu nggak bakalan jalan kalau misalnya isinya cuma iri-irian doang. Kita semua di sini tuh harus saling dukung, bukan cuma jatuhin orang lain doang. Ya udahlah Zar, move on. Kita bikin OSIS tahun ini keren bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fiona Alisa Tifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah perilaku atau akhlak terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Akhlak ini mencerminkan kualitas keimanan seseorang dan menjadi landasan bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ayat Al-Quran dan hadis tentang akhlak mahmudah. Yang pertama itu ada surah surah Al-Baqarah 2 ayat 83, dan yang kedua adalah surah Al-Imran 3 ayat 134. Nah, adapun hadisnya yaitu riwayat Tirmizi, maaf kalau saya menyebutkan, yaitu orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang kedua, riwayat Bukhari, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kaitannya dengan akhlak jujur dan akhlak mahmudah lainnya adalah jujur adalah salah satu pilar utama akhlak mahmudah. Kejujuran menjadi pondasi bagi tumbuhnya akhlak terpuji lainnya. Adapun beberapa kaitannya ya dengan jujur dan akhlak mahmudah, yaitu ikhlas. Jujur memudahkan ikhlas karena hanya mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Yang kedua, amanah. Jujur adalah syarat utama amanah. Orang jujur selalu menjaga kepercayaan. Tawadu. Orang jujur tidak sombong. Orang jujur tidak sombong, sadar bahwa semua adalah karunia Allah. Pemaaf. Nah, pemaaf. Jujur membuat mudah memaafkan karena sadar semua manusia bisa salah. Yang terakhir, menepati janji. Jujur adalah dasar menepati janji. Orang jujur selalu berusaha menepati janji. Sekian penjelasan dari saya mengenai akhlak mahmudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, kita bisa melihat adanya sifat iri dengki. Iri dengki atau hasad ialah sikap yang tidak rela melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sering muncul sebagai keinginan merampas kebaikan orang lain. Dalam video itu, hasad digambarkan sebagai racun jiwa yang merusak amal soleh dan persaudaraan. Kita tidak boleh seperti itu karena Islam mengajarkan bersyukur atas rezeki sendiri dan mendoakan kebaikan bagi sesama agar hati tetap tenang dan harmonis. Dampaknya itu ialah menghapus pahala seperti api membakar kayu, memicu konflik dan menjauhkan dari ridho Allah.
Alih-alih iri, jadikan kesuksesan lain sebagai inspirasi untuk berusaha lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki secara adil. Jadi, iri hati menunjukkan ketidakpuasan terhadap qadanya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini melarang hasad dan ajak fokus pada usaha serta doa. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati-hati terhadap hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan amal sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini menekankan hasad sebagai penghapus pahala ya, jadi kita harus menjauhinya untuk menjaga hati tetap bersih.